سيدنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بن سعد الكريم حاضر شيخ محمد بن إبراهيم وعلى حضره شيخ عبد الله شيخ ومعلوم ونفعنا الله في الدين والدنيا الآخرة وعلى حضرة جميع رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي المحب بالمقال والمخرج بالحوائج والنال بوجه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي المحب بالمقال والمخرج بالحوائج والنال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم تاما على سيدنا محمد الذي نفعل بالمقال وتنقل بالمراد وتقضى بالحلائل وتنال الرغائب وشكر القامات المستصفر والمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل وحده ونقصد بعد كل معاملة اللهم أهلني لمن أعطوك يا رب الكونية وارزقني فهم علم به غير وأولادك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني فهم به وجبت المرسلين وإنها ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم واخرجني من ذات الهم وافتح لي أبواب رحمتك وشفاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hari ini Semaan Al-Quran Rutin Ahad Pahing ini di Pondok Asri dalam rangka Haul Al-Mafurlah Kiai Abdul Hamid Siddiq Haul Cantik Garwa-Garwani. Mudah-mudahan kita kecipratan barokah dan kita niati setiap ini tidak lain adalah dalam rangka untuk membenahi diri. Mudah-mudahan kita ditata hati kita dibersihkan oleh Allah, jauh dari sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati. Serta juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah khususnya yang wonten sing urun jajan yang maturun kongko ditompo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi asrahi fid darain amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Rubama terkadang meruhake utawa ningalake sapa Allah ing sira ala ghaibi malakutihi ing atase samare keraton Allah, keraton langit lan keraton bumi. Biasane nek malakut niku dimaknani kerajaan langit, nek mulki niku kerajaan bumi. Tapi yang dimaksud di sini adalah dua-duanya. Terkadang Allah ini membuka kepada seseorang rahasia-rahasia yang ada di balik langit dan bumi. Ai malakudi tegese ing atase keratone Allah al-ghaib kang samar angkasa sira. Kadang dibuka oleh Allah, diwe weruh kalladzi fawqas samai, kalladzi kaya perkara fawqas samai kang tetep ing dalem dhuwure langit. Wa tahtal ardi lan ing dalem ngisor-ngisor bumi. Kadang justru rahasia-rahasia Allah baik yang ada di langit dan di bumi yang semula kita agak ngerti niku kali pengen membuka diwe ngerti ya. Tetapi
wa hajaban ngaling-ngalingi sapa Allah angka saking sira ngaling-ngalingi al-istighrafa ing ngudi-ngudi ningali ayat ittila'a tegese ing ningali ala asraril ibadi ngatasi pira-pira rahasiane pira-pira kawula. Jadi kadang Allah membuka hal-hal yang gaib yang ada di langit dan bumi, tapi Gusti Allah menutup terhadap rahasia-rahasia seseorang. Jadi wong iki kaya apa orang ini itu ditutup orang ya. Aima tegese perkara fi qulubihim kang tetep ing dalem pira-pira atine ibad. Baik imam min khairin nyata jadi keputusan au syarrin utawa saking Allah. Jadi untuk sifat-sifat seseorang, apa yang rahasia seseorang itu kadang ditutup oleh Allah. Seseorang ini bisa ngerti rahasia langit dan bumi, tapi dia ditutup oleh Pangeran terhadap seseorang. Rahasia-rahasia seseorang. Ini wong api apa wong elek ditutup oleh Pangeran. Tapi juga ada kembali Pangeran itu sih diwai roh. Bagaimana aslinya seseorang itu ada kadang ada. Wah ini sih kemudian kalau Pangeran itu dibuka. Oh ini aslinya ketoke biasanya api, tapi aslinya kayak nopor ini ditunjukkan oleh Allah. Tapi itu membawa konsekuensi. Ketika seseorang bukan Allah dibuka terhadap rahasia-rahasia ibad, maka dia punya konsekuensi. Nah, aima fi kulli wa dzalika utai menggunung-gunung wa dzalika utai menggunung-gunung iki Allah ya Rabbi ya Karim hajbu hajabani. Kenapa kok ditutup? Wa dzalika utai menggunung hajbu hajbul istisyraf iku min lutfillahi setengah saking welasi Gusti Allah bika lawan sira. Li annaman krana sakten wong ittala akan ningali sapa utawa weruh sapa man ala asraril ibadi ngatasi pira-pira rahasiane pira-pira kawula. Dia baik apa tidak. Walam yatakhallaq lan ora gawe pekerti orang gawe pekerti sapa man birrahmati kelawan sifat rahmah al ilahiyyati kang bangsa kepangeranan. Gimana sifat rahmah sang ilahiyah bi ayyasdura kabare kelan yen to nutupi sapa man nutupi alal muzlibina ing atase pira-pira kang gawe dosa. Jadi kalau seseorang tahu bahwa orang lain ini melakukan dosa, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nutupi, gak terus malah dibuka aib orang lain. Nah, kadang kita ini wis gak ero ngeraba-ngeraba, ngarang-ngarani, mitnah malah dibuka. Padahal man satara mu'minan satarallahu yaumil qiyamah. Wong sing nutup aib seseorang itu besok dia ditutup oleh Allah. Dan wong sing ditunjukkan kepada rahasia-rahasia orang lain, dia harus konsekuensinya harus memiliki sifat rahmah al-ilahiyah. Napa rahmah ilahiyah itu? Nah ini antara lain nutupi wong-wong sing dosa. Wa yahluma lam yantu aris itu bijaksana maksudnya ala zalimina ing atase pira-pira kang zalim. Wa yasfahalan naqwa lan yantu ngapura sapa man anil jahilina saking pira-pira kang bodho. Jadi nek ana wong bodho nglakoni dosa, nglakoni salah itu enggak digegeri. Tapi dimaklumi, dididik dengan cara yang halus, diomongi dengan cara yang baik,
Ya, terus kemudian dibuka aibnya. Ini Nabi Khidir saja mengingatkan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir kemudian mengingatkan kepada Nabi Musa mengingatkan kepada Nabi Khidir, laqad kita syaitan imro, laqad kita syaitan imro. Ya mau sampai undang begini kok gini. Ini pelajaran. Aku lagi ngomong. Sampai tak kira kuat bareng karo aku. Ojo takut, nggak ada panggang mau. La tas'ali an syai'in ya hatta ubtidal kan dzikr. Akhirnya kali Nabi Khidir Nabi Musa nutili. Ya Musa la tu'ayyiril khati'ina bi khotoyakum. Musa, jangan kau cela, jangan kau bully orang-orang yang salah itu dengan kesalahan-kesalahannya. Itu padahal sing menarik gini, kalau wong salah diuelek. Kita seneng lek ngomong tadi. Apalagi di medsos. Aduh, salah sidik wes tetekan dibully. Wa buki ala khati'atik, tapi tangisilah kesalahanmu sendiri. Nah, ini pesan dan anjuran untuk introspeksi. Ojo delok salah wong liya tapi delok salahmu dhewe. Jangan kamu ngelek-ngelek wong liya tapi delok ngelekmu dhewe. Nah, karena kita ini kadang salah di dalam mengartikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi bahwa anak-anak iman itu kadang keliru takdir beliau itu kemudian diloi-loi. Nggak gitu ya. Jadi dihentikan ketika ada kemungkaran itu. Kalau dia punya power, hentikan itu. Jadi kalau di dalam ihya itu ada istilahnya ihtisab, ada muhtasib, muhtasab alaih, ada muhtasab bih. Orang yang ingin berbuat baik, maka sasarannya itu siapa, bentuk persoalannya itu apa, dan cara melakukannya itu kayak apa, itu harus tahu. Nah, hal-hal yang perlu untuk diingatkan itu hal yang sudah mujma' alaih. Kalau tadi mukhtalaf itu nggak boleh. Jadi ini mujma' alaih misalnya kalau wajib sholat, jadi kalau nggak sholat, nah ini baru kita diberlakukan. Tapi kalau soal yang belum mujma' alaih, ada yang mukhtalaf. Soal kunut misalnya, kalau situ sing nganjurkan kunut satu enggak. Ini jangan dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak kunut ya apa ini? Betul soal ini. Wah ini kunut apa kunut itu? Ziarah kubur misalnya. Kenapa? Ya ini syirik ini. Itu bukan sasarannya. Yang bikin persoalan juga karena itu mau. Karena ini persoalan misalnya ziarah kubur. Bagi mereka yang tidak mau ziarah, silakan. Tapi ada pendapat lain yang kemudian itu menganjurkan ziarah kubur, udah gini jelas. Fazuruha, untuk nahitukum an ziarah kubur, fazuruha. Biar aku melarang kau ziarah kubur. Tapi sekarang ziarah. Fa innaha tuzakkirul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan Anda akan kematian. Loh ini kemudian dianggap ini bagian dari yang perlu diamar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, dikomentari ya kubur syirik manu ini. Nah, ini yang bikin persoalan itu ya oleh sampean ngiling itu Pak. Harusnya tidak perlu diingatkan. Sampai ada plesetan kan, ada warning di rokok itu kan. Peringatan pemerintah merokok dapat merusak kesehatan. Ini peringatan nih Pak. Oleh sing ngocok apa? Peringatan ini titik dua. Merokok dapat menyebabkan penyakit misalnya atau mengganggu kesehatan, menyebabkan apa? Itu gak moconnya komai diletakkan di belakang. Peringatan pemerintah merokok
Oma dapat menimbulkan penyakit ini dan sebagainya. Jadi kadang ini perlu memang diperhatikan, tidak gampang, tidak angger menurut. Salah satunya konsekuensi kalau kita ditunjukkan orang lain ini harus memiliki berakhlak dengan akhlak rahmah ilahiyah. Rahmah ilahiyah itu satu, nutupi dosa dan orang-orang yang berdosa, atau bijaksana terhadap orang-orang yang dolim. Ya apa caranya bijaksana? Apa dibiarkan? Enggak, tapi ya dididik dengan diarahkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang manusiawi, enggak terus dijelek-jelekkan, enggak. Terus juga memaafkan. Nah, orang-orang sibuk kalau betul terus ya tahu ya wis, tapi sosok mana untuk melakukan itu ya. Itu dengan cara yang bijaksana. Wa yuhsina laminto gai bagus sepeman, ini bisa diwojo yahsuna atau yuhsina. Ilal musiina gai bagus, ilal musiina maring piro-piro kang gaya Allah. Nah, ada orang yang misalnya berbuat jelek, dia tidak mau hubung, tidak mau komunikasi dengan saudaranya, lo ini disambung. Sil man foto akan, nah, sambung orang yang memutus hubungan dengan Anda. Ini berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Membeda orang jelek, ini jangan dibalas dengan kepikiran juga, tapi justru balaslah dengan kelomanan dan kebaikan. Di rokok itu diibi, sekali bektak rokok. Dengan rokok. Padahal dia tidak pernah memberi rokok umpamanya. Ya. Lu mau nang dinding mau korek, boleh kalau wong sing rokok dhewe ditokno bareng lebokno meneh. Misalnya kalau ada orang yang kemudian kikir seperti itu malah wehon, biar dia tersadar berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Jadi, ahsin man ahsana ilaik au asaa alaika. Berbuat baiklah pada orang yang berbuat baik pada Anda, juga kepada orang yang berbuat jelek. Konsep pertama nyaman. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik ini mudah kita. Tapi berbuat baik pada orang yang berbuat jelek ini pada sama menyayangi orang yang menjengkelkan. Mau geli tapi kita akun sayang. Wah, sih bro. Ya Allah, bon. Wayar afalan yang topelas soman. Welas bi'ibadillahi lan qawlan Allah ajma'in hadis kabeh. Dan ini salah satu juga dari rahmah ilahiyah. Ini belas asih kepada seluruh hamba-hamba Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Itu welas. Nah, caranya bagaimana? Bagi mereka yang tidak beriman, welas kita bagaimana? Didoakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah. Terus orang-orang yang sesama kita, orang muslim terus tapi berbuat banyak dosa itu bagaimana? Ya didoakan. Karena al-asi asyaddu ihtiyajan lidu'a. Orang yang bermaksiat itu jauh lebih butuh untuk didoakan daripada tidak maksiat. Jadi kalau maksiat malah dibully, malah diloi-loi, ini tidak semakin mudah mendapatkan hidayah, tapi bisa-bisa semakin kintil. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengingatkan anak-anak kita, santri-santri kita misalnya, itu ada caranya. Nah, ini teori Pak, kadang tapi praktek kalau dewi kalebet hilang bisa. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan semua dijadikan orang-orang minas sholihin. Faman lam yattasib bidzalik faman mongko ta sabene wong iku lam yattasib ora sifatan soman bidzalika lan mengkono rahmah al-ilahiyah
Dia tahu terhadap rahasia seseorang, tapi dia tidak berbuat baik, tidak memiliki sifat rahmat. Karena mengkoon ittila'uhu oleh ningaliman ono iku fitnatan, dadi fitnah alaihi ing atasnya. Jadi kalau dia seseorang tahu terhadap kekurangan orang lain dan dia tidak berbuat seperti rahmah dengan sifat rahmah al-ilahiyah tadi, ndak ngapura wong sing kudu, ndak menutupi orang-orang yang berbuat dosa dan itu, maka itu bisa jadi fitnah bagi dirinya. Bentuk fitnahnya itu bagaimana? Ini li'anna dzalika qaranu sa'temne menggono-gono ittila, melihat kekurangan orang lain atau rahasia orang lain, iku yu'addihi meka'aki apa ittila iman meka'aki ila ru'yati nafsihi maring ningali awak dhewe man. Dia kemudian tidak melihat pada orang lain, ketika tahu kekurangan orang lain dia akan melihat kelebihan-kelebihan dirinya. Ini yang bisa menjadi penyakit. Ini bisa menjadi fitnah yang besar sekali bagi orang. Wasti'adhami amriha lan milang agung perkara di nafsihi. Jadi kalau ada orang jelek, maka dia akan membandingkan dengan dirinya. Kalau dia tidak melakukan sifat-sifat rahmat tadi. Allah itu berarti, nah ini akan menilai dirinya ini melebihi orang itu. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Wasti'adhami wal ujbi lan gawok bi amalihi kelawan amalil man. Dia bisa menganggap dirinya besar, kemudian membanggakan dirinya, membanggakan amalnya, dan juga bisa menyebabkan buat takaburi lan sombong kumede ana baini antase liyane man. Nah ini wa hadza utawi ikilah ru'yatu nafsi ila akhirih wa a'dhamul fitnati, gede-gede fitnah. Ini yang lebih bahaya di situ. Anda melihat orang lain punya kekurangan, terus Anda melihat kelebihan Anda. Kalau Anda dengan melihat kekurangan orang lain tidak melakukan sifat rahmah ilahiyah itu tadi, maka Anda bisa terjebak dengan Anda menilai diri Anda lebih baik dari orang itu. Melihat diri Anda ini besar dan melihat orang kecil, orang lain itu kecil. Dan ini bisa seperti itu. Ya contoh yang sederhana yang sering kali kita, kalau ada antara senior dan junior, ada senior dan junior, apa kira-kira sifat atau sesuatu yang ada pada senior? Dia pasti akan merasa lebih besar daripada juniornya, padahal belum tentu. Di hadapan Allah belum tentu. Ulah ning tugas kok orang alumni bisa iya, buat anu ki selebaran malam tahu kenapa? Ulah kok tahun betong bolu paling kan kita lahir tahun itu. Padahal realitanya anak yang junior ini jauh lebih banyak berkiprah kepada orang lain, berkiprah untuk kemanfaatan orang lain. Ini tidak terima, akhirnya menjatuhkannya dengan cara wah ini sama seperti itu. Kadang ada muridnya moncer bermanfaat untuk menjatuhkan, akhirnya gurunya itu dulu murid saya. Loh, yang berkembang muridnya, gurunya menengahi, tak dirikan uang, Pak. Hanya untuk menjatuhkan itu dibilang seperti itu. Nah ini penyakit itu. Hal seperti itu penyakit. Ya benar, murid kita, junior kita misalnya itu lebih bagus, lebih banyak manfaatnya. Ya biarkan, jangan ada iri dengki. Dan justru harusnya kita dukung seperti itu. Dengan Anda kemudian misalnya mendoakan, ya Allah
ini manfaat kepada orang lain lah. Kemanfaatan dia kepada orang lain itu akan oleh Allah diluatkan kita melalui mentransfer ilmu-ilmu itu. Nah, tapi jangan kemudian merendahkan. Ini penyakit. Ummahat khabaisil qulub, penyakit indukan dari penyakit hati itu 3: hasad, riya, dan ujub. Hasad, riya ini penyakit. Bagaimana kemudian iblis gak terima dengan diperintahkannya penghuni surga untuk menghormat Nabi Adam, padahal baru diciptakan. Iblis misui itu tidak terima hasad. Kok sih malah penghormatan dia, kok sih gue pengikut untuk jamaah kok dia, padahal dia itu dulu murid saya. Loh, itu penyakit itu. Maka sering-seringlah untuk mengoreksi diri, kekurangan diri ini seperti dibuka oleh Dewi Pak. Setidaknya Anda tahu terhadap kekurangan diri Anda sendiri dibanding dengan orang lain. Makanya harus muhasabatun nafs, self correction itu harus terus dilakukan. Sehingga kita ini tidak kemudian ketok elek wong liya tertutup dengan aib diri sendiri. Itu jangan sampai, harus kita balik. Kita biasakan kita mengoreksi kekurangan dan aib diri sehingga tidak sempat melihat kekurangan dan aib orang lain. Nanti bahayanya di situ. Karena itu kita tidak boleh tajassus, tidak boleh kemudian meneliti kekurangan wong iki, kejelekannya orang ini, tidak boleh itu tajassus. Karena itu tadi itu bisa menjadi fitnah yang besar. Kalau kita tahu tiba ini, tiba ini sudah bisa menimbulkan penyakit hati. Wa kana lan ono apa ittila artinya tahu terhadap rahasia orang lain. Aidon halimane padha karo niki padha karo fitnah iki. Wa kana lan ono apa tila aidon haliman padha karo fitnah niku iku sabab dadi sebab li jarbil wabali ilahi, li jarbil wabali maring narik kerusakan ilahi maring man. Bisa juga menyebabkan hancurnya orang yang kemudian tahu rahasia orang lain itu. Min di'aihi, saking ngaku-ngakune man, ngaku-ngaku bisifat rabbi lan pira-pira sifat pangerane man. Wa munaza'atihi lan ngrebut man likibriyaihi maring sifat sombong utawa sifat kibriya sifat kibriyai rabbihi wa azamatihi lan tegese sifat agungi rabbihi. Nah, wa hadza utawi ikilah iddia. Jadi dengan kita tahu terhadap kekurangan orang lain, ini bisa menyebabkan resiko yang besar kepada diri kita, yaitu apa? Merasa diri ini lebih baik dari orang lain, menyebabkan kemudian merebut sifat-sifat pangeran. Contohnya apa sih? Misalnya dia merasa yang bisa menentukan, bisa mengarahkan itu dirinya. Ini juga penyakit, merebut sifat-sifat pangeran. Wahada utaila inti'a huwa a'dhamul wabal, gede-gedenya kerusakan, wa ghayatul khizyi katoke ino kehinaan, wa nakali lan katoke patrapan. Ruya dan beratake apa anak Ibrahim masa temui Nabi Ibrahim alaihissalam lama arahu
lamma arahullahu malakut as-samawati wal ard asyrafa ala rajulin fi ma'syatin min ma'asillahi ta'ala. Ruya dan riwayat kepada Ibrahim saat Ibrahim alaihissalam lamma arahu arkalane meruhake ing Ibrahim sapa Allah Gusti Allah meruhake malakut as-samawati ing keratone pira-pira langit wal ardi lan keratone bumi. Lamma arahu Allah niki asyrafa moko ningali asyrafa moko ningali lamma aradullah malakut as-samawati wal ard asyrafa ala rajulin asyrafa moko ningali asyrafa moko ningali sapa Ibrahim ningali ala rajulin ing atase wong lanang fi maksiatin kang tetep ing dalem maksiat siji min ma'asillahi saking pira-pira maksiat ing Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah ditunjukkan rahasia malakuti samawati wal ard, rahasia langit dan bumi, satu saat oleh Allah Nabi Ibrahim ini kemudian melihat ditunjukkan kepada seseorang yang melakukan maksiat. Akhirnya fada'a mongkondungo sapa Ibrahim alaihi melarat ing atas rajul, mendoakan jelek. Kalau da'a ilah, setelah da'a ilah itu mendoakan baik. Kalau da'a ala itu mendoakan jelek. Nah ini jadi seperti ketika Imam Ahmad bin Hanbal dengan santri-santrinya jalan terus kemudian melihat ada sekelompok orang melakukan maksiat. Terus kemudian santri-santrinya meminta ya Syekh untuk mengalihkan yang tumakan elek ngomong. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Beliau mendoakan baik. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri mereka kebahagiaan, kesenangan di dunia, berikan juga kesenangan besok di akhirat. Santri-santrinya kaget. Ya Syekh, nas'aluka an tad'u alaihim la lahum. Ya Syekh, kalau ini nyuwun panjenengan doakan jelek, betul dongano api, kok malah jenengan dongano api. Nah gitu. Berat kan? Kalau kita ditunjukkan kepada orang, kalau kita tidak melakukan sifat rahmah ini tadi, rahmah ilahiyah ini tadi, maka itu bisa menjadi resiko bagi diri kita. Kita mendoakan jelek, iso macam-macam. Nah ini koyo-koyo sing iso nentuno sampean. Ini bisa munazah atau sifatir rabb. Ngerebut sifatnya pangeran. Lung pangeran lho, Maha Arhamur Rahimin. Pangeran arep nyepuro lho kok kowe kemudian melaknat orang itu. Padahal apalagi yang sekarang ini ramai di medsos soal-soal sing selama ini tidak berhenti itu isinya ilo-ilo atok. Kelompok sing pro karo sing ndak ini ilo-ilo atok isinya itu Masya Allah. Nemen boleh. Nah ini bisa bahaya. Jadi kita kalau kemudian ditunjukkan oleh Allah kekurangan atau rahasia seseorang, maka ini harus diingatkan. 4 sifat-sifat ini tadi. Ngapura, nutupi aib, kemudian ngapura, kemudian ada lagi berbuat baik, ada lagi memaklumi, selain memaklumi kepada orang lain bodoh. Gitu loh lagi wong iki sapa sing. Nah itu jangan malah sebaliknya. Dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh, karena orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu falyakun amru bil ma'ruf. Man kana ya'muru bil ma'ruf, man kana ya'muru bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf.
kalau ada orang yang melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar, maka lakukan cara itu dengan cara yang baik. Akhirnya setelah didoakan jelek, fahalaka, mongko rusak seberujul. Wa kadzalik khul. Wa kadzalika lan koyo mungkon rajul khul utawa kang lewene wa akhul lan wene. Jadi ada orang-orang yang lain begitu melakukan kemaksiatan didongakno elek. Fahalaku mongko padha rusak sapa rajul kali akhir. Karena doane Nabi Ibrahim. Fa auha mongko paring wahyu. So Allah Gusti Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Ibrahim. An ya Ibrahim tegese he Ibrahim innaka sak temne sira iku rajulun wong lanang mustajabud doa kang den sembadani dongane. Fala tad'uwanna mongko aja ndonga temenan sira sira ala ibadi melarat ing atase pira-pira kawula. Kamu itu doanya dikabulkan, termasuk min mustajabid doa. Malah ojo ndongakno elek kanggene hamba-hambaku. Ndongamu lho mandi, kowe kok ndonga elek. Malah diingatkan karo pengira. Fa innahum mongko sak temene ibadi minni saking ingsun iku ala salasi hisoli. Karena hamba-hambaku yang berbuat maksiat itu, ini ada 3 kemungkinan bagi diri saya. Ada 3 keadaan. Yang pertama, imma ayyatubal anhu minhum, imma ayyatuba kana yen tobat sapa anhu kawula minhum saking ibadi, tobat ilayya maring ingsun, fa'atubu mongko nampa tobat sapa ingsun alaihi ing atase apa. Ada kalanya hambaku yang berbuat dosa itu iso-iso sadar dan taubat kepada aku, maka aku terima tobatnya. Loh, kamu langsung mendoakan jelek. Nah, dilingno aku pengira. Nah, keadaan yang kedua, wa imma an akhraja minhu wa imma an akhraja lan ana kalane yen to ngetokake sungsun atau ukhrija wa imma an ukhrija utawa akhraja misalkan wa imma an akhraja lan kalane metu minhu sanging abet apa nasamatun Jadi ada banyak kemungkinan. Ada kalanya orang itu bertobat, ya. Atau ngeten kalau wong suli wa imma an ukhrija lan ana kalane yen to ngetokake sapa ingsun minhu saking atem ngetokake nasamatan ing awak-awakan to ing anak turun wong iku elek tapi dari orang yang ini jelek ini lahir anak-anak yang baik.
Tusabbihu kang nyuciake sapa nasamah wau li maring ingsun. Jadi bisa jadi karena anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang baik, kemudian memohonkan ampun untuk orang tuanya, bisa jadi. Kemudian orang itu saya maafkan. Wa imma ayyub'atsa ilayya. Wa imma ayyub'atsa ono kalane yen to den tangake nggih sapa abet ilayya maring ingsun. Utawa bisa artinya itu bisa saja diserahkan nang ngene pangeran sapa jare aku wis. Wa imma ayyub'atsa ilayya fa in syi'tu mongko lamun karep sapa ingsun afautu mongko ngapura sapa ingsun antu sami abet. Kalau saya berkehendak, ya bisa jadi nanti orang itu saya ampuni. Nah. Wa in syi'tu lan lamun karep sapa ingsun aqabtuhu nyiksa ingsun ing abet. Jadi ketika ada seseorang melakukan kejelekan, ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama orang itu taubat, menyadari dan taubat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah, tentu dengan taubat yang nasuha, dan orang ini bisa diampuni. Kemungkinan yang kedua, dia tidak melakukan apa-apa, tapi punya anak-anak yang baik yang kemudian mendoakan orang tuanya, bisa jadi. Akhirnya orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena doa dari anak-anak, karena itu waladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga, ini terserah pangeran. Kalau Allah berkehendak ya bisa saja diampuni, kalau berkehendak ya bisa saja disiksa. Tidak kemudian divonis mesti hancur. Nah, karena itu jangan suka melaknat orang lain, kecuali kepada iblis setan yang memang laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih. Jangan kemudian sudah nyebut Fir'aun rahimahullah. Itu sudah gak bener nih warna itu ya laknatullah alaih, tidak apa-apa. Iblis setan ya laknatullah alaih, karena memang itu dilaknat. Tapi jangan kepada orang lain. Mudah-mudahan dilaknat, mudah-mudahan jangan. Itu bukan hak Anda melaknat itu. Hak pangeran. Lah ketika kita melaknatkan berarti kita ngerebut apa yang menjadi haknya pangeran. Kita sombong berarti kita ngerebut sifat kibriya pangeran. Nah, karena itu ojo mendoakan jelek. Mendoakan jelek itu berarti sudah menghilangkan 3 kemungkinan ini tadi. Menghilangkan 3 kemungkinan, padahal bisa saja orang ini diampuni loh, terus kamu doakan jelek, dan karena doamu doa yang mustajab, akhirnya orang ini hancur semua. Orang-orang yang didoakan jelek oleh Nabi Ibrahim itu tadi. Kila den ucapake inna hada satemniki doa Ibrahim iku sababun li amrillahi lahu bidabhi waladi. Satu pendapat menyebutkan inna hada satemniki doa Ibrahim, doa jeleknya Nabi Ibrahim kepada orang lain tadi yang maksiat, iku sababun dadi sebab li amrillahi maring perintah Gusti Allah lahu maring Ibrahim perintah bidabhi waladihi kelawan belek anak Ibrahim. Satu pendapat menyebutkan ini sebabnya sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Nah, riwayat yang lain menyebutkan ini dari Nabi Ibrahim. Ketika sebelum punya anak, beliau itu dikaruniai banyak ternak. Setiap tahun itu korbannya banyak sekali udah, dari sapi, onta dan kambing itu banyak sekali yang disembelih, sampai membuat takjub masyarakat. Jangan
lomane luar biasa. Yes, iki dudu apa-apa ini. Wallahi lau kana li ibnun, kalau saya punya anak la bahannahu li ataqarrabu ila Allah. Tak boleh. Umpama aku dia anak, tak boleh disangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini, itu setelah beberapa lama Nabi Ibrahim lupa dengan ucapannya itu, sampai kemudian dikaruniai putra, sampai Nabi Ismail sudah agak besar, usia menyebutkan ada 7 tahun, ada menyebutkan 13 tahun. Kalau membawa mahfuz saya itu singkatan itu menyebut 13 tahun. Nah, 13 tahun kan harus kena jejak kerja. Lu sih semangat lucu-lucu ini kemudian diingatkan melalui mimpi. Ya Ibrahim ufi binatri. Nah satu sebabnya bukan itu, tapi satu lain itu lewat yang lain menyebutkan ini goro-goro tuh mengenai Nabi Ibrahim juga konon dengan orang lain. Terus mungkin di skenario kalau dijamekan nggak bisa jadi, karena dulu Nabi Ibrahim pernah melakukan seperti itu. Kemudian kalau pangeran Nabi Ibrahim juga punya ternak dan banyak, kemudian di skenario dia sampai mengucapkan sumpah seperti itu, akhirnya dia lupa. Kemudian diingatkan ufi binan lakonon nadar untuk menyembelih. Akhirnya terus beliau menyampaikan, ya bunayya inni arafil manani anni anak kesayanganku, mana nih orang anak cilik itu anak kesayanganku, sama dengan abi dengan abadi. Abadi itu lebih dalam ungkapannya, wahai ayah tersayang. Tak terus kemudian berarti ada ayah yang tidak tersayang. Ini jadi pikirannya keliru Pak. Itu bukan mentaksis tapi itu mentakik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Apa ada Allah yang tidak Maha Pengasih? Itu tidak boleh. Kalau kemudian itu mentakyin, itu beda. Zaitun, Zaid yang mana? Al-Qaim. Nah itu mentakyin lah, menentukan. Jadi bukan Zaid yang duduk, karena namanya Zaid itu banyak. Nah itu bisa faedahnya faedah takyin, ada lagi taukid atau tahqiq. Boleh. Li'annahu qarana sa'tamani Allah Ta'ala, li'annahu qarana sa'tamani Allah Ta'ala iku rahimun dan kang banget welase bi'ibadihi kan pira-pira kawulane Allah. Gusti Allah niku maha belas asih pada hamba-hambanya. Kasyafaqatihi kaya welase Ibrahim ala waladihi ngatasi anake Ibrahim, bahkan jauh lebih nemen sayangi Gusti Allah nangani hamba-hambanya. Ya bodoh di mana Pak? Orang yang sudah lama merindukan kehadiran anak, sampai satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim itu usia 80 lebih Pak, baru punya anak. Lu kan sayang ya, welas sih. Lu mau nunggu timun beli itu. Nah, walhasilu utawi hasil perkara iku annal mukasyafata sak temene sifat mukasyafah kabukai ati iku ni'matun rupa nikmat minallahi saking Gusti Allah alal muridin atas murid. Jadi mukasyafah itu adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukruha utawi nyukuri nanggene mukasyafah
wa syukruha utawi nyukuri mukasyafah iku as-satal nutubi. Ini sesuatu yang anugerah besar. Seseorang diberi ma'rifat, seseorang diberi mukasyafah, itu satu nikmat yang cara bersyukurnya itu dengan cara ditutupi. Wa syukruha utawi nyukuri ing mukasyafah iku as-satal nutubi wasofkulan ngapura, wasofkulan ngapura. Jadi tidak semua nikmat itu kemudian dicerita-ceritakan. Kalau kita hanya memahami satu dalil saja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah kita cerita, oh engkau malam lupa aras. Itu kalau ada seperti itu betul, Pak. Umpama kalau misalnya aku ngambung itu ngimpi ketemuan ini, ketemu kanjeng Nabi atau aku ketemu karo Nabi Khidir. Kalau toh itu pengalaman rohani yang betul, Pak, itu anugerah besar bagi orang. Cara mensyukurinya bagaimana? Dengan nutupi, Pak. Tidak malah ketok-ketok no. Jadi berbeda orang yang kemudian menceritakan sesuatu yang tidak umumnya diterima oleh orang lain, itu bisa jadi tanda. Nah, dia katakan kayaknya hoak ini. Paham? Jadi kalau Anda mengalami satu pengalaman rohani yang tidak seperti biasa dialami orang lain, itu bisa jadi satu kenikmatan dari Allah. Mau sampai morong rokok misalnya, ya, kita tidak tahu nikmat yang seperti itu, nikmat yang kayak apa, artinya yang tidak umum diberikan pada orang lain. Tiba-tiba sampai malam-malam misalnya Bosporo, terang ada sinar misalnya. Terus sembuh pengalaman apa loh sehingga tidak umumnya dialami oleh orang lain. Nah, ini mancing umum itu bukan sesuatu yang istimewa. Apa itu misalnya gelegeen itu nikmat. Iso wahim itu nikmat juga. Empuk malam bersin sudah sampai 10 kali. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Itu nikmat biasa, Pak. Artinya ini nikmat seperti ini yang perlu dicerita-ceritakan. Nah, orang yang tidak bisa wahim, tidak bisa bersih, Pak, itu sampai diupayakan bisa bersih. Diokrok-okrok ben iso wahim. Itu karena wahim itu satu nikmat. Mulane nek wahim apa yang harus dijaga? Lah itu bukti bahwa itu nikmat. Iso wahim itu nikmat. Mulane alhamdulillah. Nah, sing krungu yo nyawa kan ada kaifiahnya. Nah, seperti itu. Tapi ada juga nikmat yang justru bentuk syukurnya itu dengan asal, salah satunya mukasyafah. Mukasyafah. Misalnya, kalian suatu saat melihat wajah seseorang ini ketok wadah bersinar wajahnya. Tapi suatu saat Anda melihat seseorang itu wajahnya itu gelap gulita, tidak kelihatan wajahnya. Itu bisa jadi satu mukasyafah rahasia itu. Rahasia Allah ditunjukkan pada Anda sampai ketok bersinar. Kalau gini nggak kelihatan apa-apa, endi sing bersinar, endi sing peteng ketok, Pak. Nah itu nggak perlu dicerita-cerita. Wah, aku ndelok wajah iki, Pak. Tiba-tiba murung. Gak murung menyelampuni mati dari tulinan HP dia. Ya mesti patulan itu murung. Itu kudu dicoba merah. Yang lain gelap merah. Maka bulan sarung kalau tidak. Bon, jadi tidak semua karomah itu ditunjukkan. Ya. Bahkan para wali itu justru menyembunyikan karomah itu. Innal awliya yastatiruna 'anil karomah kama tastatirul mar'atu 'anil hayy. Para wali itu justru menyembunyikan karomah yang diberikan Allah kepada diri, sebagaimana seseorang wanita ini menyembunyikan darah haidnya. Nah, kok kita semuanya
belas Asia. Amin. Dan orang yang memandang hamba-hamba Allah bi'ainir rahmah. Mandang orang lain dengan pandangan belas asih. Nah, konsekuensinya ini ada yang belas asih itu dengan cara diingatkan, ada dengan cara yang mendoakan. Walhasil ada sampai ono kebencian di hati kita kepada orang lain. Apapun bentuknya, salurkan ketidakcocokan itu dengan saluran yang baik, setidaknya dengan mendoakan baik. Ini peristiwa di Nabi Ibrahim ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita bahwa Allah ada hamba Allah yang rusak, ini ada kemungkinan yang dilakukan oleh Allah. Kemungkinan yang pertama dan kedua diampuni. Kemudian yang ketiga itu separuh diampuni, separuh tidak. Berarti dari tiga ini 2,5 itu diampuni, yang setengah ini tidak. Kan lebih banyak yang 2,5 dari 3 kemungkinan. Pun dengan mawon, mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya ada yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna تغسل كل أوباء واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع وابلغ وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد كشف السحب والحمد للإله في الباء والثناء والحمد للإله في الباء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا